Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari villa mewah milik keluarga Alfian. Villa ini terletak di pinggir pantai, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara ombak yang berirama lembut. Alfian, seorang pemuda tampan berusia 25 tahun, duduk di teras sambil menikmati segelas jus jeruk segar. Ia mengenakan kaos putih yang sederhana dan celana pendek, tampak santai namun tetap menawan. Alfian adalah anak tunggal dari keluarga kaya, dan meskipun hidup dalam kemewahan, ia sering merasa kesepian. Ayahnya sibuk dengan bisnis, sementara ibunya lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri untuk urusan sosialita. Meskipun dikelilingi oleh barang-barang mahal dan pelayan yang siap melayani, Alfian merindukan kehangatan dan kedekatan yang tulus. Saat ia merenung, suara langkah kaki menghampirinya. Aulia, adik angkatnya yang berusia 20 tahun, muncul dengan senyum ceria. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan gaun musim panas yang dikenakannya menambah pesonanya. Aulia baru saja pulang dari kuliah, dan wajahnya tampak segar, penuh semangat. "Kak, ini jus favoritmu. Aku buatkan khusus untukmu," kata Aulia sambil mengulurkan gelas berisi jus jeruk yang segar. Alfian menerima gelas itu dengan senyuman. "Terima kasih, Aulia. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan," jawabnya, merasakan kehangatan dari perhatian Aulia. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya Aulia. Sejak kecil, ia selalu melihatnya sebagai adik, tetapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Mereka duduk di teras, menikmati suasana sore yang tenang. Aulia mulai bercerita tentang kuliahnya, tentang teman-temannya, dan tentang proyek yang sedang dikerjakannya. Alfian mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar atau pertanyaan. Ia merasa terpesona oleh semangat Aulia, dan bagaimana ia bisa berbicara dengan begitu antusias tentang hal-hal yang ia cintai. "Jadi, kamu benar-benar ingin menjadi arsitek?" tanya Alfian, mencoba memahami lebih dalam tentang impian Aulia. "Iya, aku ingin merancang bangunan yang bisa membuat orang merasa nyaman dan bahagia. Seperti villa ini," jawab Aulia dengan mata berbinar. "Aku ingin menciptakan tempat yang bisa menjadi rumah bagi banyak orang." Alfian tersenyum, merasakan kebanggaan terhadap adik angkatnya. "Kamu pasti bisa melakukannya. Aku percaya padamu." Saat mereka berbincang, Alfian merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Setiap kali Aulia tertawa, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang lebih dari sekadar kasih sayang seorang kakak kepada adik. Matahari semakin merendah, dan langit mulai berubah warna menjadi merah jambu dan ungu. Aulia mengajak Alfian untuk berjalan-jalan di pantai. "Ayo, Kak, kita bisa melihat matahari terbenam dari dekat." Alfian mengangguk setuju, dan mereka berdua berjalan menuju pantai. Suara ombak yang menghantam karang menciptakan melodi yang menenangkan. Saat mereka berjalan, Aulia berjalan sedikit di depan, dan Alfian tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan sosoknya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat menarik tentang Aulia, sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat. Setibanya di pantai, mereka duduk di atas pasir yang hangat, menatap ke arah laut. Aulia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto-foto matahari terbenam. Alfian tersenyum melihatnya, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. "Ini indah sekali, Kak. Aku ingin mengabadikan momen ini," kata Aulia sambil mengarahkan kamera ke arah matahari yang perlahan tenggelam. Alfian mengamati Aulia dengan penuh perhatian. Ia melihat bagaimana Aulia begitu bersemangat, dan hatinya bergetar. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya melihat adiknya, tetapi juga seorang wanita yang kuat dan mandiri. Ia ingin melindunginya, tetapi juga ingin lebih dari sekadar hubungan saudara. Setelah beberapa saat, Aulia duduk kembali di samping Alfian, dan mereka berbagi keheningan yang nyaman. Alfian merasakan kehangatan dari tubuh Aulia yang dekat dengannya. Ia beranikan diri untuk menggenggam tangan Aulia, merasakan sentuhan lembutnya. Aulia menoleh, terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum. "Kak, kamu tahu kan kita adalah saudara?" Aulia bertanya, suaranya lembut namun penuh makna. Alfian mengangguk, tetapi hatinya berdebar. "Ya, aku tahu. Tapi kadang-kadang, aku merasa kita lebih dari itu." Aulia terdiam, matanya menatap laut. "Aku juga merasakannya, Kak."
Tapi kita harus hati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Alfian merasakan ketegangan di antara mereka semakin kuat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, saat ia menatap Aulia, ia melihat kejujuran dan kerentanan di matanya. Ia tahu bahwa mereka berdua berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Alfian dan Aulia kembali ke villa. Suasana di antara mereka terasa berbeda. Mereka tidak lagi hanya kakak dan adik, tetapi dua jiwa yang saling terhubung dengan cara yang lebih dalam. Setibanya di villa, mereka duduk di ruang tamu yang nyaman. Alfian merasa ada sesuatu yang harus ia katakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Aulia menatapnya, seolah menunggu Alfian untuk berbicara. Kita perlu membicarakan ini, kata Alfian akhirnya, suaranya bergetar. Aulia mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu, kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka berbicara tentang apa yang mereka rasakan, tentang ketakutan dan harapan. Alfian menjelaskan betapa sulitnya baginya untuk mengakui perasaannya, sementara Aulia berbagi keraguannya tentang bagaimana hubungan ini bisa mempengaruhi keluarga mereka. Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu hal yang pasti. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Dalam keheningan malam, mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Malam itu, setelah percakapan yang mendalam, Alfian dan Aulia terpisah ke kamar masing-masing, tetapi pikiran mereka terus berputar satu sama lain. Alfian berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit yang gelap. Jantungnya berdebar, dan perasaannya campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar ikatan saudara. Namun, perasaan itu kini tak bisa diabaikan. Sementara itu, Aulia duduk di tepi tempat tidurnya, memegang ponsel dan melihat foto-foto yang diambilnya di pantai. Senyum di wajahnya mengingatkan pada momen-momen indah yang mereka habiskan bersama. Namun, di balik senyumnya, ada keraguan yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bisa membawa konsekuensi yang rumit, tetapi hatinya tidak bisa menolak ketertarikan yang mendalam terhadap Alfian. Keesokan harinya, Aulia bangun lebih awal. Ia memutuskan untuk menyiapkan sarapan untuk Alfian sebagai kejutan. Dengan semangat, ia pergi ke dapur dan mulai memasak. Aroma roti panggang dan telur yang sedang digoreng memenuhi udara, menciptakan suasana hangat di villa. Aulia berharap sarapan ini bisa menjadi cara untuk mendekatkan mereka lebih lagi. Sementara itu, Alfian terbangun dan merasakan aroma yang menggugah selera. Ia segera beranjak dari tempat tidur dan menuju ke dapur. Ketika ia melihat Aulia yang sedang sibuk memasak, hatinya bergetar. Aulia mengenakan kaos oversized dan celana pendek, tampak cantik dalam kesederhanaannya. Senyumnya yang cerah membuat pagi itu terasa lebih indah. "Selamat pagi, Kak," sapa Aulia ceria, tanpa menyadari betapa Alfian terpesona oleh kehadirannya. "Selamat pagi, Aulia. Bau masakannya enak sekali. Apa yang kamu buat?" tanya Alfian, mendekat dan mengambil tempat duduk di meja makan. "Aku buat roti panggang dan telur. Semoga kamu suka," jawab Aulia sambil tersenyum, merasa bangga dengan hasil masakannya. Mereka mulai sarapan bersama, berbagi cerita dan tawa. Alfian merasa nyaman berada di dekat Aulia, dan suasana di antara mereka terasa lebih akrab. Namun, di dalam hati, ia masih merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil makanan, Alfian merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Setelah sarapan, Aulia mengusulkan untuk pergi ke pantai lagi. "Ayo, Kak, kita bisa berjalan-jalan dan menikmati hari yang cerah ini," katanya dengan semangat. Alfian setuju, dan mereka berdua berangkat menuju pantai. Di sepanjang jalan, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, tetapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Alfian, perasaannya terhadap Aulia. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi takut akan reaksi Aulia. Setibanya di pantai, mereka berjalan di sepanjang garis pantai, merasakan pasir yang hangat di bawah kaki mereka. Ombak berdebur lembut, dan angin sepau-sepau membuat suasana semakin romantis. Aulia mengumpulkan kerang-kerang kecil, sementara Alfian mengamati setiap gerakannya dengan penuh perhatian. "Aku suka mengumpulkan kerang. Setiap kerang memiliki cerita dan keindahan tersendiri,"
kata Aulia sambil menunjukkan kerang yang baru saja ia temukan. Alfian tersenyum, merasakan betapa Aulia begitu penuh semangat. Kamu benar. Seperti kita, setiap orang memiliki cerita masing-masing. Jawabnya, mencoba mengaitkan perasaan mereka dengan kerang-kerang yang Aulia kumpulkan. Mereka terus berjalan, dan saat Aulia berhenti untuk mengambil foto, Alfian tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Ia berdiri di belakang Aulia, melihat bagaimana ia berusaha mendapatkan sudut terbaik untuk fotonya. Dalam momen itu, Alfian merasakan dorongan untuk mendekatkan diri, untuk merasakan kehangatan tubuh Aulia yang begitu dekat. Biarkan aku membantumu, kata Alfian, mengambil ponsel dari tangan Aulia. Ia mengatur posisi dan mengambil foto Aulia dengan latar belakang laut yang indah. Aulia tertawa, kamu jago juga, Kak. Aku harusnya minta bantuanmu dari tadi. Setelah beberapa foto, Alfian menyerahkan ponsel kembali kepada Aulia. Saat tangan mereka bersentuhan, Alfian merasakan getaran yang kuat. Ia menatap Aulia, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Mereka saling menatap, dan Alfian merasakan dorongan untuk mencium Aulia, tetapi ia menahan diri. Alfian, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Aulia, suaranya lembut namun tegas. Jantung Alfian berdebar. Apa itu? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aulia menghela napas, tampak ragu sejenak. Aku merasa kita perlu membicarakan perasaan kita. Aku tidak bisa terus mengabaikannya. Alfian merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Aku juga merasakannya, Aulia. Tapi kita harus hati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Aulia mengangguk, matanya penuh pengertian. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin menyembunyikan perasaan ini lagi. Kita harus jujur satu sama lain. Mereka berdiri di tepi pantai, ombak berdebur di kaki mereka. Alfian merasakan angin laut yang sejuk, tetapi hatinya terasa panas. Ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Aku suka padamu, Aulia. Lebih dari sekadar saudara. Akhirnya Alfian mengungkapkan perasaannya, suaranya bergetar. Aulia terdiam, matanya membesar. Aku juga, Kak. Aku sudah merasakannya sejak lama. Tapi kita harus berpikir matang-matang. Alfian mengangguk, merasakan campuran kebahagiaan dan ketakutan. Kita bisa mencoba, tetapi kita harus menjaga ini dengan hati-hati. Kita tidak ingin menyakiti orang lain. Aulia tersenyum, dan Alfian merasa seolah dunia kembali bersinar. Aku setuju. Kita bisa mulai dengan saling mengenal lebih dalam, tanpa terburu-buru. Mereka melanjutkan berjalan di sepanjang pantai, berbagi cerita dan tawa. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan ketegangan yang sebelumnya ada kini berubah menjadi kehangatan. Alfian merasa seolah mereka sedang menjelajahi dunia baru, di mana cinta dan persahabatan berpadu. Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di atas pasir, menatap langit yang berubah warna menjadi oranye dan merah. Alfian merasakan momen itu begitu sempurna, dan ia ingin mengabadikannya dalam ingatannya selamanya. Aku senang kita bisa berbicara tentang ini, kata Aulia, menatap Alfian dengan penuh rasa syukur. Begitu juga aku. Ini adalah langkah pertama yang penting bagi kita, jawab Alfian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Alfian dan Aulia kembali ke villa, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Mereka tidak lagi hanya kakak dan adik, tetapi dua jiwa yang saling terhubung dengan cara yang lebih dalam. Setibanya di villa, mereka duduk di ruang tamu yang nyaman. Alfian merasa ada sesuatu yang harus ia katakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Aulia menatapnya, seolah menunggu Alfian untuk berbicara. Kita perlu membicarakan ini, kata Alfian akhirnya, suaranya bergetar. Aulia mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka berbicara tentang apa yang mereka rasakan, tentang ketakutan dan harapan. Alfian menjelaskan betapa sulitnya baginya untuk mengakui perasaannya, sementara Aulia berbagi keraguannya tentang bagaimana hubungan ini bisa mempengaruhi keluarga mereka. Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu hal yang pasti. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Dalam keheningan malam,
Mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Malam itu, setelah percakapan yang mendalam, Alfian dan Aulia terpisah ke kamar masing-masing, tetapi pikiran mereka terus berputar satu sama lain. Alfian berbaring di tempat tidurnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diabaikan, tetapi ia juga menyadari bahwa hubungan ini bisa membawa konsekuensi yang rumit. Sementara itu, Aulia duduk di tepi tempat tidurnya, memikirkan kata-kata Alfian dan bagaimana perasaannya terhadap kakaknya yang kini terasa lebih dalam. Keesokan harinya, suasana di villa terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, tetapi juga ada harapan. Alfian dan Aulia bertemu di meja makan untuk sarapan, dan meskipun mereka saling tersenyum, ada kesadaran baru di antara mereka. Sarapan yang biasanya penuh tawa kini terasa lebih serius. "Selamat pagi, Aulia," sapa Alfian, berusaha menciptakan suasana yang lebih santai. "Selamat pagi, Kak. Apa rencanamu hari ini?" tanya Aulia, sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. "Sepertinya aku akan pergi ke gym sebentar. Mungkin setelah itu kita bisa pergi ke pantai lagi." Alfian menjawab, berharap bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Aulia. "Baiklah, aku akan menunggu di sini," Aulia menjawab, senyumnya kembali merekah. Setelah sarapan, Alfian pergi ke gym, tetapi pikirannya terus melayang kepada Aulia. Ia berlatih dengan penuh semangat, tetapi setiap kali ia mengangkat beban, wajah Aulia muncul dalam pikirannya. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk melindungi Aulia dan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Setelah selesai berolahraga, Alfian kembali ke villa dan menemukan Aulia sedang duduk di teras, membaca buku. Ia tampak begitu tenang, tetapi Alfian bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ia duduk di samping Aulia, dan mereka berbagi keheningan yang nyaman. "Apa yang kamu baca?" tanya Alfian, mencoba memecah keheningan. "Aku sedang membaca novel tentang cinta dan pengorbanan." "Sangat menyentuh," jawab Aulia, menutup bukunya dan menatap Alfian. "Kamu tahu, kadang cinta itu bisa sangat rumit." Alfian mengangguk, merasakan makna dalam kata-kata Aulia. "Ya, aku tahu. Kita harus hati-hati dengan perasaan kita." Aulia menghela napas, tampak berpikir sejenak. "Kak, aku ingin kita berbicara lebih serius tentang hubungan kita. Kita tidak bisa terus mengabaikannya." Alfian merasakan jantungnya berdebar. "Aku setuju. Kita perlu membicarakan apa yang kita inginkan dan bagaimana kita bisa melanjutkan ini." Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke pantai, tempat di mana mereka bisa berbicara dengan lebih tenang. Saat mereka berjalan di sepanjang pantai, suara ombak dan angin laut menciptakan suasana yang sempurna untuk percakapan yang mendalam. Setelah menemukan tempat yang nyaman di atas pasir, Aulia mulai berbicara. "Aku tahu kita sudah membahas perasaan kita, tetapi aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu harapkan dari hubungan ini." Alfian menatap Aulia, merasakan ketulusan dalam pertanyaannya. "Aku ingin kita bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain. Aku ingin kita bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi, tetapi kita juga harus siap menghadapi tantangan." Aulia mengangguk, matanya berbinar. "Aku juga ingin itu. Aku ingin kita bisa berbagi impian dan saling membantu mencapai tujuan masing-masing." Mereka berbicara tentang harapan dan impian mereka, tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Alfian merasa semakin dekat dengan Aulia, dan ia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Namun, di tengah percakapan itu, Aulia tiba-tiba terdiam. "Tapi, Kak, kita juga harus memikirkan keluarga kita. Apa yang akan mereka katakan jika mereka tahu tentang hubungan kita?" Alfian merasakan beban di hatinya. "Aku tahu. Kita harus hati-hati. Kita tidak ingin menyakiti orang-orang yang kita cintai." Aulia menghela napas, tampak bingung. "Aku tidak ingin hubungan ini merusak ikatan kita sebagai keluarga. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Begitu juga aku. Kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tanpa mengorbankan keluarga kita," jawab Alfian, berusaha memberikan pengertian. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai kemungkinan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Alfian merasa semakin yakin bahwa Aulia adalah orang yang tepat untuknya, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Setelah beberapa saat,
Aulia menatap Alfian dengan serius. Kak, aku ingin kita membuat kesepakatan. Kita bisa mencoba hubungan ini, tetapi kita harus selalu jujur satu sama lain. Jika ada yang tidak nyaman, kita harus bisa berbicara tentangnya. Alfian tersenyum, merasakan kelegaan. Aku setuju. Kita harus saling terbuka dan jujur. Itu adalah kunci untuk menjaga hubungan ini. Mereka berdua saling berjanji untuk menjaga komunikasi dan saling mendukung. Alfian merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, tetapi ia juga merasa optimis tentang masa depan mereka. Setelah berbicara, mereka memutuskan untuk bermain di pantai. Aulia berlari ke arah ombak, tertawa ceria saat air laut menyentuh kakinya. Alfian mengikuti, merasakan kebahagiaan yang tulus. Mereka bermain air, saling mengejar dan tertawa, melupakan semua kekhawatiran yang ada. Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di tepi pantai, menatap langit yang berubah warna menjadi oranye dan merah. Alfian merasakan momen itu begitu sempurna, dan ia ingin mengabadikannya dalam ingatannya selamanya. Aku senang kita bisa berbicara tentang ini, kata Aulia, menatap Alfian dengan penuh rasa syukur. Begitu juga aku. Ini adalah langkah pertama yang penting bagi kita, jawab Alfian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Alfian dan Aulia kembali ke villa, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Mereka tidak lagi hanya kakak dan adik, tetapi dua jiwa yang saling terhubung dengan cara yang lebih dalam. Setibanya di villa, mereka duduk di ruang tamu yang nyaman. Alfian merasa ada sesuatu yang harus ia katakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Aulia menatapnya, seolah menunggu Alfian untuk berbicara. Kita perlu membicarakan ini, kata Alfian akhirnya, suaranya bergetar. Aulia mengangguk, wajahnya serius. Aku tahu. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka berbicara tentang apa yang mereka rasakan, tentang ketakutan dan harapan. Alfian menjelaskan betapa sulitnya baginya untuk mengakui perasaannya, sementara Aulia berbagi keraguannya tentang bagaimana hubungan ini bisa mempengaruhi keluarga mereka. Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu hal yang pasti. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Dalam keheningan malam, mereka saling berjanji untuk menjaga hubungan ini dengan hati-hati, dengan penuh rasa hormat dan pengertian.